Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini Bapak akan membahas tentang tuntas belajar geometri ruang. Belajar yang bermakna, mudah-mudahan semua kamu bisa dapat memahaminya. Kita lihat pada slide ini ada kompetensi dasarnya, yaitu pengetahuan menganalisis titik garis dan bidang pada geometri dimensi 3. Terus di situ juga kompetensi dasar keterangannya menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, ke garis dan ke bidang pada dimensi 3. Sedangkan di IPK pengetahuannya itu memahami konsep geometri ruang, mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang antara titik ke garis dan titik ke bidang, mendeskripsikan jarak dalam ruang antara titik ke garis dan titik ke bidang. Sedangkan IPK keterampilan menetapkan jarak dalam ruang antara titik ke titik, ke garis dan ke bidang, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Ini nanti bisa kamu ulang-ulang untuk pelajari. Kita harapkan ini bisa dapat dipahami semua. Nah, tentang geometri ruang ini, apa manfaatnya? Banyak sekali, terutama seperti yang kamu lihat di layar ini. Kegunaannya mengetahui panjang daripada penggunaan kuda-kuda balok dan sebagainya, tergantung dari nanti di lapangan pekerjaan apa yang akan kamu terima. Yang penting dasarnya kamu bisa memahaminya. Seperti ini juga pembentukan rumah juga. Anak-anakku sekalian, di sini kita akan bahas tentang masalah dimensi 3, yaitu Bapak ulang lagi, di sini adalah kita menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Nah, di sini harus kita pahami semua. Nah, ini nanti kita bisa implementasikan dalam penerapan kehidupan sehari-hari, yaitu dan rumus pembantunya adalah Pitagoras. Ini sudah kita singgung. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Kita lihat jarak titik ke titik, bahwa jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Kita lihat gambar seperti ini. Inilah yang disebut jarak titik A ke titik B, tinggal menarik garis. Di mana kamu bisa mengetahuinya di situ. Untuk menentukan panjang titik ke titik, kita bisa memanfaatkan rumus ini berdasarkan Pitagoras, bahwa titik A ke titik D bisa digunakan dengan rumus ini, yaitu D akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini kita menentukan titik ke garis. Prinsipnya untuk suatu jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus. Jadi jarak titik ke garis itu diproyeksikan dan harus tegak lurus. Inilah yang disebut jarak titik ke garis. Harus terjadi tegak lurus. Sedangkan jarak titik ke bidang konsepnya sama. Yang penting yang di sini yang bisa dimaknai bahwa titik ke garis tadi adalah tegak lurus, begitu juga titik ke bidang, yaitu titik A ke bidang alfa, maka diproyeksikan ke bidang alfa harus tegak lurus. Inilah aksen, itulah yang disebut jarak titik ke bidang. Nah, ini persamaan Pitagoras. Kita ketahui Pitagoras ini ya terjadi pada segitiga siku-siku, bahwa sisi miring pangkat 2 sama dengan kuadrat jumlah sisi siku-siku. Inilah teorema Pitagoras dan ini merupakan penjabaran-penjabarannya. Oke, sedangkan untuk triple Pitagoras kita juga bisa menggunakan tabel ini. Tabel ini misalkan sisi A, B, sisi yang satu A kuadrat min B kuadrat, yang satu lagi 2AB, dan sisi miringnya A kuadrat plus B kuadrat. Jadi A lebih besar daripada B. Kita ambil misalkan angka 2 dan 1, maka kita dapatkan sisi yang 1 3, yang 1 4, yang miring 5. Jadi 3, 4, 5 inilah disebut triple Pitagoras. Nah, ini bisa kamu hafalkan. Dalam ujian itu soal tidak jauh dari sini, yaitu 3, 4, 5 triple Pitagoras, 8, 6, 10, 5, 12, 13. Itu untuk mempercepat saja, tapi konsep dasarnya harus kamu pahami.
Oke, kita ambil sekarang contoh misalkan ya. Di sini ada suatu segitiga siku-siku di mana panjang BC 4 ya, BA 3, maka tentukan AC. Ini yang sederhana ya. Ini kita bisa pakai dua cara. Cara pertama pakai persamaan Pitagoras, bahwa sisi miring kuadrat bisa dicari sebagai berikut, yaitu 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sehingga sama dengan 25, sehingga AC itu akar 25, 5. Sedangkan kalau kita menggunakan tabel yang tadi Bapak bilang, ini sangat mudah. 34 berarti 34 berarti sisi miringnya berapa? 5 di sini. Jadi kalau misalkan sisi siku-sikunya 3 dan 4, sisi miringnya 5. Atau sisi miringnya 5, sisi satunya 3, 1, 4. Ini adalah untuk mempercepat. Inilah yang disebut dengan melakukan tabel seperti ini. Baik, selanjutnya kita kasih contoh jarak titik ke titik dan titik ke garis. Ini tolong dipahami karena ini sudah diulang konsepnya supaya kamu bisa memahami dengan baik. Perhatikan gambar kubus ABCD EF. Panjang rusuk ke 8. Tentukan jarak A ke B. A ke B berarti titik ke titik. A ke B berarti sama dengan, ini bisa diselesaikan. Kita lihat. Nah, A ke B. A ke B merupakan jarak titik ke titik, berarti tidak lain rusuknya, yaitu 8. A ke C. A ke C itu tidak lain adalah diagonal bidang. A ke C. Kalau di sini sama dengan B ke E. Nah, ini bisa diturunkan rumusnya nih, bahwa BE itu merupakan segitiga dari BAE, ini segitiga. Dengan penurunan Pitagoras kita dapatkan diagonal bidang itu rusuk akar 2. Berarti kalau rusuk ke 8, jawabannya 8 akar 2. Sedangkan jarak A ke G. A ke G itu, kita lihat A ke G merupakan diagonal ruang. Atau sama dengan H ke B. Nah, H ke B atau BH ini bisa kita turunkan dengan Pitagoras, kita dapatkan rusuk akar 3. Atau secara langsung untuk jarak A ke G, rusuk akar 3, 8 akar 3. Sedangkan jarak B ke garis CD, B ke garis CD. CD ini berarti dia tegak lurusnya sama dengan garis BC. BC tidak lain rusuk, maka hasilnya 8. Oke. Terus jarak B ke garis DH. B ke DH tidak lain adalah diagonal bidang. BD. Diagonal bidang DH. Jadi jarak BD. BD itu berarti 8 akar 2 atau rusuk akar 2. Sedangkan jarak B ke bidang CDHG. CDHG yaitu B di sini. Dia tidak lain adalah perwakilan garis BC karena tegak lurus di sini dengan bidang. B dengan bidang CDHG itu perwakilan garis BC. BC itu sama dengan rusuk, maka jawaban 8. Sedangkan jarak C ke bidang ABFE, ABFE dari C, maka tegak lurusnya di sini tidak lain panjang CB. CB itu rusuk sama dengan 8. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikutnya lagi. Tentukan jarak C ke AB. Jarak C ke garis AB. Nah, ini bisa kita turunkan. Kita lihat ini dua segitiga. Ya, segitiga ACB ini. Kita bisa, untuk mencari persamaan ini, kita mencari luas. Luas ACB itu bisa dicari dengan luas setengah A kali B, atau bisa juga dicari luasnya setengah C kali D ini. Maka luas ACB setengah CB kali AC. Bisa juga dicari luasnya setengah AB kali CD. Maka dua persamaan ini kamu samakan sehingga kita dapat rumus seperti ini. Setengah AB sama dengan setengah CD. Setengahnya kita coret sehingga D bisa dicari AB dibagi C. Nah, ini adalah suatu rumus yang bisa kamu hafalkan untuk mempercepat, bahwa mencari panjang ini D ini sama dengan AB dibagi C. Oke, kita lihat kasus berikutnya lagi. Soal kasus, diketahui sebuah ruangan berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuk 8 meter.
Jika seekor kucing bernama Kuskus terletak di salah satu titik sudut di bagian atas ruangan, dan seekor tikus bernama Mince terletak di salah satu titik sudut di bagian bawah ruangan, maka jarak terjauh yang mungkin antara Kuskus dan Mince adalah, nah ini pemahaman dulu, berarti pemahaman dulu. Kita harus tahu juga di sini berarti yang kita cari antara jarak terjauh, yaitu yang bawah dan yang atas, tidak lain panjang CE atau bisa juga AG. Nah, CE itu tidak lain adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya rusuk akar 3. Sehingga dengan cara cepat kita dapatkan, karena rusuk ke 8 maka hasilnya 8 akar 3. Oke, kita latihan. Di sini kita latihan. Lihat. Kubus ABCDEFGH dengan panjang sisinya 12 cm, tentukan perpotongan diagonal bidang ABCD, tentukan perpotongan diagonal bidang ABCD, tentukan jarak titik P ke G. Titik P ke G. Ya. Jadi titik P ini perpotongan antara AC dan BD. Nah, kamu disuruh mencari titik P ke G. Kita lihat. AC itu panjangnya 12 akar 2. Kenapa? Diagonal bidang. Sementara PC adalah setengah dari AC. Berarti PC itu 12 akar 2 dibagi 2. Dapatnya PC itu 6 akar 2. Oke. CG 12. Sehingga kita bisa mencari PG berdasarkan teorema Pitagoras. Maka PG itu sama dengan PC kuadrat plus CG kuadrat. Sehingga kamu dapatkan akar dari 6 akar 2 pangkat 2 ditambah 12 akar 2. Dapatnya akar 216. Disederhanakan menjadi 36 kali 6. Sehingga dapatnya 6 akar 6. Berikutnya lagi. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik H ke garis AC adalah berapa? Nah, di sini kita lihat. Ya, gambar pertama kubus, penggambaran kubus, lihat ABCD titik EFGH. Jadi memulai di sini ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8. Ingat, rusuk itu berarti kubus semua rusuknya sama, di mana di sini 8 cm, sehingga jarak titik H ke AC, ingat jarak titik ke garis harus tegak lurus, berarti jarak yang kita cari adalah H ke X. Sehingga untuk menentukan jarak H ke garis AC atau ke H, tidak lain HX adalah kita cari HA dulu. HA itu diagonal bidang. Ya, karena rusuk ke 8 berarti 8 akar 2. AX sama dengan diagonal bidang. Tapi AX itu setengahnya AC diagonal bidang, sehingga AX itu setengah dari 8 akar 2, 4 akar 2. Nah, untuk mencari HX itu dengan teorema Pitagoras, ya, kita dapatkan sebagai berikut. HA pangkat 2 dikurang AX pangkat 2, 8 akar 2 dikurang 4 akar 2 pangkat 2. Sehingga hasilnya akar 128 dikurang 32 sama dengan akar 96, sama dengan 4 akar 6. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan soal yang lebih menarik lagi. Di sini disajikan sebuah kubus ABCDEFGH. ABCDEFGH. Ya, rusuknya 6. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Kita lihat BDG. Ya, dari C berarti jarak titik ke bidang. Titik ke bidang, ingat, harus tegak lurus. Sehingga misalkan titik P adalah proyeksi titik C ke bidang BDG. Nah, OC sendiri adalah 3 akar 2. Kenapa 3 akar 2? Di sini kan AC 6 akar 2. Ingat, diagonal bidang. Setengahnya berarti 3 akar 2. CG itu tidak ada rusuk 6. OG 3 akar 6. Sehingga CP bisa dicari, yang tadi rumusnya adalah
OC kali CG dibagi OG. Yang tadi kita bahas rumusnya. Sehingga kita dapatkan 3 akar 2 kali 6 dibagi 3 akar 6. Hasilnya 2 akar 3. Oke? Oke, sudah kamu simak videonya, materinya, bahkan motivasinya. Bapak harapkan kamu bisa memahaminya dan juga dapat mengimplementasikannya dalam mengerjakan soal dan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak berlatih, tetap semangat. Saya yakin kamu semua akan sukses. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.